Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Jawa Barat Ridwan Kamil minggu pagi dengan mengeluarkan pernyataan terkait penanganan warga COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang data warga negara Indonesia. Pada Desember 2019, sebuah virus baru muncul di pasar Wuhan. Dalam hitungan minggu, jumlah kasus meningkat secara dramatis. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menyatakan pandemi global dan memimpin upaya penanganan bersama. Pemerintah di seluruh dunia mengambil langkah drastis untuk memperlambat penyebaran virus. Mulai dari perubahan sistem pendidikan di Indonesia, lockdown, isolasi sosial, dan penggunaan masker menjadi norma sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat konteks awal dari perubahan ini. Pada awalnya, pendidikan di Indonesia mengalami transformasi besar menuju pembelajaran daring sebagai respon terhadap peristiwa global tertentu. Faktor seperti teknologi yang semakin maju menjadi peran kunci dalam percepatan perubahan ini. Banyak sekolah di Indonesia mengadopsi pembelajaran daring sebagai solusi untuk menjaga kontinuitas pendidikan. Semua tingkat diliburkan selama 2 pekan. Siswa belajar untuk beradaptasi dengan platform digital. Dan pendekatan baru ini membawa tantangan unik seiring berjalannya waktu. Pemerintah dan lembaga pendidikan mulai memperkenalkan konsep pembelajaran luring, menggabungkan keuntungan pembelajaran daring dengan pengalaman belajar langsung ini mencangkup pelaksanaan kelas tatap muka, kegiatan ekstrakurikuler, dan interaksi sosial yang penting bagi perkembangan siswa. Mungkin materinya agak susah dicerna karena lewat online, jadi itu struggle-nya. Dan saat luring lagi, saat saya kelas 2 SMK, itu saya sangat bersemangat untuk sekolah lagi, walaupun masih setengah-setengah masuknya, itu lebih dapat dipahami materinya. Kalau saya sih lebih suka hybrid ya, karena kadang tuh ada saatnya kita tuh melakukan pembelajaran luring buat menampilkan presentasi gitu, supaya itu melatih skill juga kan, skill untuk berbicara di depan audiens. Nah, terus kalau luring itu juga lebih mudah memahaminya bagi saya, karena langsung dijelasin gitu sama dosennya. Kalau daring sih enak juga kalau misalnya lagi capek dan gak mau ke kampus. Nah, kuliah daring tuh enak, gak perlu datang-datang ke kampus, gak perlu jalan. Kalau ditanya lebih mending belajar secara daring atau luring, jawabannya sebenarnya tergantung sama apa yang paling sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Mungkin beberapa orang merasa lebih nyaman jika belajar secara daring karena dirasa lebih fleksibel, entah dalam segi lokasi maupun dalam segi waktu. Kalau saya pribadi lebih memilih belajar secara luring karena saya bisa berinteraksi secara langsung dan saya merasa bahwa saya lebih paham jika belajar secara luring daripada daring. Hybrid sih, luring sama daring sih. Kalau karena PP juga jadinya kadang lebih milih daring. Tapi kalau misalnya kita dapat kelas, apalagi P3 itu praktikum ya. Nah, mau nggak mau lebih enak luring, mau nggak mau ya. Itu sih pendapat saya. Mereka menyadari bahwa perubahan dari pembelajaran daring ke luring tidak hanya menggambarkan adaptasi terhadap perubahan, tetapi juga refleksi dari semangat inovasi dalam dunia pendidikan di Indonesia.